malam Pak. Bagaimana kabarnya Bu Lila hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga demikian baik juga Bu. Kabarnya hari ini Bu Lila mau melakukan coaching ya dengan Bu Marlina? Iya benar sekali Pak. Saya sebagai coach Ya. dan sedangkan Bu Marina sebagai coach saya. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, saya sebagai observer akan memberikan beberapa pertanyaan dengan Ibu. Baik Pak. Namun mohon izin sebelumnya ya Bu ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita ya Bu Lila ya. Iya Pak. Baik Bu Lila, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai ya Bu ya. Iya Pak. Adapun rubrik penilaiannya ada 3 ya Bu ya. Yang pertama, apakah coaching kita hari ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya. Nah, yang kemudian yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee Ibu Marina? Iya. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach atau dari Ibu? Iya. Nah, jangan lupa juga ya Bu ya, Iya. disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, siap Pak. Baik Pak. Ya, nah sekarang saya mulai ya Bu ya. Iya Pak. Pertanyaan pertama ya Bu. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak. Potensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian proses kreatif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, baik Bu. Berarti 3 kompetensi ya Bu ya? Iya Pak. Nah, dari 3 kompetensi tersebut, komponen mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Nah, dari 3 kompetensi tersebut Pak, yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh Ya. dan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu Ibu ya. Iya. Baik, jadi ada 2 kompetensi ya Bu ya. Iya Pak. Pertanyaan ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam kegiatan coaching kita kali ini? Saya menginginkan coach saya kali ini dapat menemukan solusi atau langkah-langkah yang dalam menyelesaikan masalah saya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa merasa tertekan Pak. Seperti itu Pak. Oke, baik Bu Lila. Demikian pra observasi kita pada hari ini. Ya, silakan Bu Lila melakukan coaching dengan Ibu Marlina. Semoga lancar dan sukses ya Bu Lila ya. Iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama ya Bu ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati negeri. Assalamualaikum Bu Marina. Apa kabar? Sehat-sehat Bu? Waalaikumsalam Bu Lila. Ya, alhamdulillah baik-baik dan sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu, saya senang juga mendengarnya. Tapi kok saya amati kayaknya Ibu tidak bersemangat hari ini. Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya ingin memutarkan kemana. Kira-kira Bu Lila ada waktu nggak ya? Mohon maaf loh Bu. Masalahnya jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu. Jangan sungkan Bu. Ibu tidak mengganggu kok. Ya Bu, alhamdulillah terima kasih ya Bu. Sebelumnya jadi gini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya nggak bisa tenang. Waduh. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini apa Bu? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya sama Bu Lila. Baik Bu, kira-kira masih ada yang lainnya yang ingin Ibu dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini. Baiklah, semoga nanti kita akan bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Amin. Jadi permasalahannya apa Bu? Gini Bu Lila, ingat nggak Ibu ya, beberapa hari yang lalu waktu selesai senam di hari Jumat itu,
saya mendapatkan teguran dari Wakakurikulum. Oh iya, saya ingat. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu Marlina mendapat teguran tersebut? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya nggak serius sih, Bu. Oh, tidak serius. Tidak serius seperti apa, Bu? Itu, Bu, Ibu Wakakurikulum mengkritik tentang kehadiran saya yang sering terlambat dalam pembelajaran maupun ketika saya datang sekolah, Bu. Iya. Maaf, Bu. Itu kalau boleh tahu, dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sih, Bu, sehingga dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan untuk saya mengajar kurang tepat waktu pakai itu, Bu. Sepertinya yang saya cerita. Oke. Jadi masalahnya begitu ya. Ya, maaf, Bu, kalau begitu izinkan saya bertanya dulu nih, Bu. Izin ya, Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu lakukan sebelum berangkat sekolah? Saya sejujurnya sudah menyampaikan ini kepada Ibu Wakalum, tetapi Ibu itu keberatan. Sebenarnya saya ini kan sudah berusaha untuk berangkat pagi, Bu, tapi saya memiliki anak bayi. Jadi banyak hal yang harus saya lakukan. Ketika saya sampaikan kepada Ibu Wakalum, beliau nggak mau terima, Bu. Padahal Ibu udah ngurus gitu ya. Oke. Ngomong-ngomong, kenapa Ibu nggak menggunakan jasa pembantu aja, Bu? Oh, jadi itulah masalahnya, Bu. Saya takutnya anak saya nggak urus dengan baik. Saya kurang percaya, dan kemudian suami saya juga kurang nyaman kalau ada orang lain di dalam rumah. Oh iya, Bu. Sebenarnya itu udah bagus, Bu. Tapi tanggung jawab kita sebagai guru juga sangat penting. Apakah Ibu sudah bicara dengan suami tentang permasalahan ini? Iya, Bu, betul juga ya, Bu. Ya, kenapa saya nggak kepikiran ya untuk bercerita kepada suami? Nah, itu, Bu, pentingnya berbagi peran. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu ya. Iya. Jadi ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita ini, bagaimana, Bu, perasaan Ibu? Iya, Bu, terima kasih, Bu. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman sih, akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal, Bu. Iya. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini, sehingga akibatnya pekerjaan lain agak tertunda juga. Waduh, lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak Wakakurikulum menyampaikan hal tersebut kepada saya di depan kepala sekolah. Waduh. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya, jadi jika boleh saya menyimpulkan, Ibu ya, yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat Wakakurikulum menegur Ibu dengan kepala sekolah, di depan kepala sekolah. Iya, Bu. Ya, karena itu Ibu sering datang terlambat masuk kelas, dan ketika Wakakurikulum mengingatkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat Wakakurikulum merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Bu ya. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Jadi kalau menurut saya, Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja, Bu. Jika nantinya memang misalnya Ibu dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Ibu sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin, Bu, pasti beliau juga nanti akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah Ibu menjadi semangat dalam mengajar. Ya, Bu, mudah-mudahan. Ya, amin ya, Bu ya. Semoga aja. Jadi selanjutnya, dari apa yang sudah kita bahas selama ini, lalu rencana apa nih, Ibu, selanjutnya? Iya, Bu, iya, saya berniat menemui kepala sekolah untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, sebuah rencana yang bagus itu, Bu. Lalu kira-kira masih ada hal lain yang ingin Ibu lakukan? Iya, saya juga berencana saya akan menemui Wakakurikulum, Bu.
dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar mengajar, kedepannya saya akan mulai berbagi peran dengan suami sehingga pekerjaan rumah dan mengurus anak tidak terbengkalai dan dapat menjalankan proses belajar mengajar dengan baik. Ya, terus gimana? Seperti itu ya Bu ya, luar biasa sekali Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus loh Bu. Saya setuju dengan ide Ibu. Ya Bu, setelah ini saya akan bermusyawarah dengan suami untuk berbagi tugas. Dan saya juga akan berupaya bangun lebih awal agar anak dan suami saya bisa sarapan sebelum suami saya mengantar anak ke tempat penitipan anak sementara. Lalu saya bersiap-siap berangkat sekolah. Nah, bagus Bu itu Bu, idenya udah bagus Bu. Saya setuju sekali dengan Ibu. Ya. Wah, alhamdulillah syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam bersikap dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga merasa senang Bu dan sangat bersyukur pada akhirnya Bu Marlina sudah merasa lega. Iya, terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen tapi Bu, apa yang akan Ibu lakukan dan untuk menjalankan rencana itu? Ya baik Bu, mengenai hal itu secepatnya akan saya eksekusi. Saya akan berangkat sekolah lebih awal dan masuk kelas 4. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk mendapatkan komitmen tersebut Bu? Nah, terkait masalah ini saya juga masih dalam kepikiran Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan suami untuk berbagi tugas di rumah. Wah, ide bagus sekali itu Bu. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu bisa dapat kembali kerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman ya Bu ya. Iya Bu, amin amin ya rabbal alamin Bu. Dan terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Amin, alhamdulillah. Ya Bu, sama-sama. Jadi ini mohon maaf ya Bu ya, kebetulan saya ada janji dengan para murid dan wali murid saya. Baik. Mereka akan latihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara hari Senin depan. Oh iya Bu, silahkan Bu, silahkan. Ya makasih Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Lila, sudah selesai ya proses coachingnya dengan Ibu Marlina. Iya. Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar. Oke. Baik Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Ibu. Boleh Bu ya? Boleh Pak. Yang pertama, setelah melalui observasi apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu rencanakan? Pada saat coaching tadi Pak, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi dan rencana, bagaimana tanggung jawabnya, dan menggali potensi coach saya untuk menemukan solusi dalam permasalahannya. Oke, baik Bu Lila. Itu jadi memang catatan saya hari ini memang Ibu sudah melakukan alur tirta. Kemudian Ibu sudah fokus mendengarkan dengan kehadiran penuh ya, dan juga sudah merencanakan aksi nyata dan luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan hari ini. Satu pertanyaan lagi Bu Lila, boleh ya? Oke, boleh Pak, boleh. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk kedepannya? Potensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu saya ingin mendalami alur tirta Pak. Alur tirta supaya kegiatan coachingnya lebih baik lagi. Baik Bu Lila, saya rasa cukup ya observasi kita pada hari ini terkait dengan coaching. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dapat bertemu lagi dan semuanya kita diberi kesehatan. Amin. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan ya Bu ya. Terima kasih atas hari ini. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.